Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 1-7. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya. God bless. Baik, hari ini kita lanjut dengan apa yang sudah diputuskan dari para rasul, di mana di awal kita belajar bahwa segala mujizat, segala kuasa Allah yang Allah kerjakan di sepanjang hidup kita itu tidak akan mengubahkan segala sesuatu di dalam diri kita yang buruk, yang tidak baik, yang salah, yang biasa disebut karakter atau perbuatan. Kita ambil contoh daripada Petrus, di mana Petrus orang yang berjalan dan menyaksikan dengan pribadi dia sendiri, bahkan mengalami kuasa yang didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus di bawah pengurapan Roh Kudus. Petrus mengalaminya. Dia melihat 5 roti memberi makan 5.000 orang, berjalan di atas air. Bahkan Petrus mengalami menjadi pelaku daripada perbuatan-perbuatan kuasa itu di dalam pelayanan dia. Bayangannya menyembuhkan orang sakit. Dia khotbah 5.000 orang bertobat. Tetapi di Galatia 2, Petrus tetap punya karakter munafik. Di awalnya menyangkal Yesus, di Galatia 2 setelah Yesus naik ke surga, menghindari orang-orang yang di luar Yahudi yang duduk makan bersama dengan Petrus karena murid daripada Paulus. Ketika Petrus mendatangi Paulus di Galatia 2, ketika sedang asik makan berbincang-bincang mereka bersama, tiba-tiba Yakobus dan saudara-saudara yang lain, orang-orang Yahudi dari Yerusalem datang berkunjung juga, di mana pada saat itu Petrus lagi makan bersama orang di luar Yahudi. Dia pindah meja, dia menghindar. Dan saat itu Paulus menegur Petrus dengan keras, "Munafik kamu." Karena Petrus mengikuti adat istiadat orang Yahudi, bukan firman Allah. Di mana adat istiadat itu tidak berlaku mestinya. Karena Injil untuk segala makhluk. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Dan Paulus orang yang dipercaya Tuhan untuk memberitakan Injil di luar Yahudi. Saudara boleh baca kitab Paulus yang menuliskan, "Aku tidak melewati patok batasan yang ditetapkan Allah. Aku rasul di luar Yahudi."
Sangat kontras berbeda Paulus dengan Petrus. Tetapi di Kisah Rasul 6 ini kita lanjut lagi dengan bagaimana Allah memberikan kemenangan, memberi perkembangan terhadap Petrus, walaupun Petrus itu tidak sempurna perbuatannya, tidak berubah, walaupun mengalami sedemikian banyak dalam hidupnya, dari menyaksikan, lalu mengalami, sampai menjadi pelaku, orang yang melakukan kuasa mujizat itu dalam pelayanannya, seperti Yesus. Petrus tetap dipercaya, tetap disertai dengan kuasa Allah. Sehingga kuasa Allah tidak mengubahkan karakter siapapun, saudaraku. Allah tetap kerjakan bagiannya, yaitu apa yang sudah ditetapkannya dalam kehidupan setiap orang, termasuk hamba-hambanya, apalagi hamba-hambanya. Tapi ingat sekali lagi, tidak mengubahkan segala sesuatu yang buruk di dalam karakter maupun perbuatan kita. Sehingga Petrus diberikan perkembangan yang pesat sekali. Namun mulai timbul pertikaian, perselisihan, mulai timbul sungut-sungut efek negatif. Oleh karena sebuah perkembangan di mana yang lalu kita sudah belajar bahwa efek daripada perkembangan, akibat dampak dari perkembangan akan menimbulkan tekanan. Di mana tekanan itu akan menimbulkan yang namanya sungut-sungut, akan menimbulkan yang namanya pertikaian di antara kita sendiri, di antara suami istri dengan anak, di antara yang namanya bos dengan staf dengan karyawan, di antara gembala dengan staf pelayanan dengan jemaatnya. Karena ada tekanan itu yang akhirnya melahirkan sungut-sungut perkataan-perkataan yang negatif. Bahkan kita sempat membicarakan tentang seseorang yang akhirnya menjadi narsistik karena takut menjadi miskin kembali dan takut kehilangan apa yang dimilikinya saat ini. Ketika mungkin dia sudah menikah, memiliki pasangan, mungkin dia sudah pacaran, mendapatkan pacar, mungkin dia sudah mendapat pekerjaan, mungkin dia sudah punya perusahaan, mungkin dia sekarang sudah melayani, bahkan mungkin pelayanannya sudah mulai banyak berkembang luar biasa. Hati-hati saudaraku. Seringkali seseorang ketika mengalami perkembangannya cepat dan mudah menjadi kaya, cepat dan mudah menjadi terkenal, cepat dan mudah menjadi sesuatu yang hebat, membuat dia narsistik. Sehingga menimbulkan hal-hal yang pertikaian, yang sungut-sungut, yang lebih hebat lagi. Karena tidak mampu memberikan solusi. Tetapi 12 rasul memanggil mereka semua, lalu menetapkan bahwa kami akan melepaskan satu pelayanan kami, yaitu pelayanan meja. Karena kami lalai. Kami lalai mau mendirikan firman Allah, kami lalai melayani pelayanan meja. Rasul-rasul tetap berpegang teguh pada panggilannya, yaitu pemberita firman Tuhan, memenangkan jiwa. Yang akan diterangkan di ayat selanjutnya. Tetapi rasul-rasul dengan bijaksana memberikan yang namanya solusi, melepaskan bagian yang diberikan kepada orang lain. Sehingga kita harus belajar mengkoreksi diri. Saudaraku, mengkoreksi apakah kita menjadi orang yang takut kehilangan, takut lalu menjadi miskin kembali karena kehilangan itu, takut dengan rumah tangga yang pecah, rusak, takut dengan perselingkuhan, takut dengan segala sesuatu. Akhirnya saudara menjadi orang dalam ketakutan itu malah melakukan yang menyakitkan bagi orang lain, termasuk pasangan saudara. Saudara menjadi narsis. Tapi kita belajar dari 12 rasul, di mana akhirnya mereka melepaskan salah satu bagian pelayanan.
Nah, kita masuk ke ayat yang ketiga, saudaraku. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Baik, kita belajar hari ini saudaraku. Ini ada beberapa poin yang kita bisa belajar dari perkataan 12 rasul ini. Di mana yang pertama, rasul-rasul merasa tidak mampu, merasa melalaikan, dengan jujur mengakuinya dan memberikan kepada orang yang mampu. Seringkali ketika orang berhasil, ketika menjadi kaya, ketika menjadi terkenal, ketika menjadi hebat, menjadi pintar dan sebagainya, dia menjadi angkuh. Dia tidak akan pernah mau melihat dirinya masih ada kekurangan. Dia akan merasa semuanya berhasil oleh karena dia. Dia merasa semuanya itu dia yang harus mengerjakannya. Tanpa dia tidak ada yang bisa mengerjakannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak akan pernah mengakui membutuhkan yang lain. Dia tidak akan mau mengerti, mau mengakui bahwa segala kehidupan di alam semesta ini Tuhan buat saling terkait. Sebagai contoh, matahari dengan air. Demikian juga dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Ada ekosistem yang saling terkait dan saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Apabila tidak ada air, segala makhluk di alam semesta akan bubar. Kalau tidak ada yang namanya air, segala makhluk di alam semesta akan bubar. Matahari dan air. Demikian juga apabila tidak ada tumbuh-tumbuhan atau tidak ada hewan. Ada satu pihak yang tidak ada, semuanya akan bubar, saudaraku. Kita harus pahami ini. Rasul-rasul dengan adanya masalah oleh karena semuanya ditangani oleh mereka, akhirnya mereka sadar. Tetapi keputusan selanjutnya juga sangatlah bijaksana, yaitu pilihlah di antara kamu. Karena orang kalau protes, kalau orang berkata negatif, dia merasa kurang. Sehingga ketika dikembalikan kepada mereka yang kurang, mereka yang harus memutuskan untuk menutupi apa yang mereka anggap kurang, saudaraku. Jadilah pemimpin yang bijaksana seperti para rasul, walaupun di dalam kehidupan mereka tetap masih ada yang kurang atau masih buruk. Contoh Rasul Petrus. Tetapi dalam pertemuan ke-12 rasul, mereka memutuskan mengembalikan kepada di antara mereka yang tidak puas untuk memilih sendiri yang memuaskan dirinya. Demikian juga dalam hubungan kita satu dengan yang lain. Ketika ada yang merasa tidak puas, kita nggak boleh menyatakan bahwa nggak bisa, aku kan udah capek, aku kan udah begini. Ketika ada pertentangan karena rasa tidak puas, kita harus mendengarkan pembicaraan mereka yang tidak puas. Lalu diambillah solusi jalan keluar. Ketika suami tidak puas, ketika istri tidak puas, ketika anak-anak tidak puas, ketika karyawan tidak puas, ketika staf tidak puas, ketika pimpinan perusahaan tidak puas atau bos tidak puas, ketika gembala tidak puas, ketika staf pelayanan tidak puas, ketika jemaat tidak puas, harus dikembalikan kepada mereka yang tidak puas untuk mencari sesuatu yang dapat memuaskan mereka. Sehingga rasul-rasul mengatakan, cari di antara kalian dengan standar seperti ini. Langkah selanjutnya para rasul memberikan standar. Karena para rasul tetap tidak bertentangan dengan panggilannya, yaitu menjadi pemimpin rohani.
hari ini kita belajar untuk menjadi orang bijaksana tidak boleh meninggalkan firman Allah. Untuk menjadi bijaksana di antara sesama manusia tidak boleh meninggalkan pekerjaan Allah. Untuk menjadi bijaksana di rumah tangga tidak boleh tidak beribadah. Para rasul meletakkan sebuah standar yang namanya firman Allah. Kalau kita mau pelajari lengkap pasal 6 sampai ke ayat ke-15 kalau nggak salah, itu akhirnya malah berkembang lebih lagi. Sehingga hari ini kita belajar saudara-saudara, segala suatu perkembangan akan menimbulkan dampak. Salah satunya dampak negatif, di mana ada kekurangan dalam apa yang kita lakukan. Tetapi ketika orang mulai menyatakan kekurangan kita, kita harus mengambil sebuah jalan keluar, di mana jalan keluarnya adalah mengembalikan apa yang menurut orang itu atau kumpulan orang-orang itu tidak puas. Tetapi saudara harus garis bawahi, kita nggak boleh keluar dari standar Alkitab cuman untuk menangani masalah, cuman untuk supaya keluar dari masalah. Sementara saudara menangani masalah, keluar dari masalah, saudara bermasalah dengan kerajaan Allah, saudara bermasalah dengan firman Allah, saudara bermasalah dengan kehendak Tuhan Yesus, sehingga kehidupan saudara akhirnya keluar daripada kerajaan Allah. Keputusan saudara akan melanggar firman Allah. Perbuatan saudara akan meninggalkan kehendak Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.